Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Nisa. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Seminar Psikologi Klinis dengan dosen pengampu Ibu Emma Yudiani, MC Psikolog. Materi kali ini berjudul Nomophobia Behavior. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu ada definisi nomophobia. Menurut Mayasari, nomophobia atau no mobile phone phobia adalah jenis fobia yang ditandai ketakutan berlebih jika seseorang kehilangan ponselnya. Orang yang menderita nomophobia ini selalu hidup dalam kekhawatiran dan selalu membawanya kemanapun pergi. Penderita nomophobia bahkan dapat memeriksa smartphone-nya hingga 34 sehari dengan membawanya hingga ke toilet. Ketakutan tersebut termasuk dalam hal kehabisan baterai, melewatkan telepon atau SMS, dan melewatkan informasi penting dari jejaring sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa nomophobia adalah selalu merasa gelisah ketika jauh dari handphone. Nomophobia juga dapat diakibatkan oleh kecanduan seseorang terhadap smartphone. Kecanduan seseorang terhadap smartphone ini dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol dirinya terhadap penggunaan smartphone. Materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri penderita nomophobia. Menurut Pradana, penderita nomophobia itu memiliki ciri-ciri diantaranya ada yang pertama, menghabiskan banyak waktu dalam menggunakan mobile phone, di mana mempunyai satu atau lebih gadget dan selalu membawa charger. Yang kedua, merasa cemas dan gugup ketika mobile phone tidak berada di dekatnya atau tidak pada tempatnya. Selain itu juga merasa tidak nyaman ketika ada gangguan atau tidak ada jaringan serta saat baterai lemah. Yang ketiga, selalu melihat dan mengecek layar telepon seluler untuk mencari tahu pesan atau panggilan masuk. Hal ini seringkali disebut anxiety, yaitu perasaan seseorang yang menganggap telepon selulernya bergetar atau berbunyi. Yang keempat, tidak pernah mematikan telepon seluler dan selalu sedia 24 jam. Yang kelima, lebih nyaman berkomunikasi melalui mobile phone dan merasa kurang nyaman ketika berkomunikasi secara tatap muka. Yang terakhir itu mengeluarkan biaya yang besar untuk mobile phone. Baik, materi selanjutnya yaitu ada aspek dari nomophobia. Yang pertama, not being able to communicate, di mana tidak bisa berkomunikasi. Merujuk pada perasaan kehilangan ketika tiba-tiba jaringan komunikasi terputus. Yang kedua ada losing connectedness, kehilangan konektivitas, di mana perasaan kehilangan berlebihan ketika tidak ada koneksi jaringan internet sehingga tidak dapat berhubungan dengan media sosial. Yang ketiga, not being able to add information, tidak mampu mengakses informasi. Merupakan perasaan tidak nyaman ketika tidak dapat mengakses informasi dari dunia maya. Yang keempat, giving up convenience merupakan atau menyerah pada kenyamanan, di mana perasaan nyaman ketika memanfaatkan fasilitas yang ada pada mobile phone daripada berinteraksi dengan dunia nyata, yaitu lingkungan yang ada di sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab nomophobia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan nomophobia berdasarkan hasil penelitian. Faktor yang menyebabkan nomophobia itu yang pertama ada faktor internal, di mana meliputi kontrol diri, sifat sensation seeking. Yang kedua, faktor situasional seperti perasaan nyaman saat menggunakan smartphone. Yang ketiga ada faktor eksternal seperti pembelian smartphone. Yang keempat ada faktor sosial seperti kebutuhan berinteraksi. Materi terakhir yaitu cara menangani nomophobia. Secara psikologisnya yang pertama ada pendekatan psikoanalisis, di mana penanganan psikoanalisis ini terhadap fobia berupa mengungkap konflik-konflik yang ditekan yang diasumsikan berdasarkan ketakutan ekstrim dan karakteristik penghindaran dalam gangguan ini karena fobia dianggap sebagai simptom dari konflik-konflik yang ada. Kedua, pendekatan behavioral, di mana terapi behavioral ini pertama kali digunakan secara luas menangani individu yang menderita fobia membayangkan serangkaian situasi yang semakin menakutkan sementara berada dalam kondisi relaksasi mendalam. Kemudian ada pendekatan kognitif. Terapi kognitif bagi fobia spesifik dipandang dengan skeptis karena karakteristik tema penentu fobia.
Kemudian pendekatan biologis, obat-obatan yang mengurangi kecemasan disebut sebagai sedatif, tranquilizer, atau anxiolytic. Obat-obatan yang pada awalnya dikembangkan untuk menangani depresi atau antidepresan menjadi populer untuk menangani banyak gangguan ansietas termasuk fobia. Salah satu kelompok obat-obatan tersebut penghambat monoamine oksidasi. Secara umumnya yang pertama ada mengurangi penggunaan gadget, atur penjadwalan penggunaan gadget, usaha tetap tenang ketika berada jauh dari telepon genggam. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.